Jungle. Waalaikumsalam, silakan masuk ya. Terima kasih. Dari mana tadi? Dari rumah. Oh iya, silakan masuk. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Kalau boleh tahu, Mbak tadi kesini naik apa ya? Saya tadi kesini naik motor. Oh, naik motor. Namanya siapa, Mbak? Artika. Ketika usianya Saya berusia 19 tahun. 19 tahun. Asal mana? Saya berasal dari Bogor. Kalau boleh tahu, Mbak kesini atas rujukan atau keinginan sendiri? Kalau itu awalnya saya dapat rekomendasi dari teman buat konsultasi ke konseling gitu. Tapi awalnya saya sedikit menolak. Setelah dipikir-pikir, saya juga jadi kayak ada rasa ketertarikan terus datang ke konseling ini. Jadi ya bisa jadi dari teman terus jadi di sini. Izinkan saya perkenalkan diri, Bu. Nama saya Natasha Hasim. Usia saya 24 tahun. Asal dari Pangkal Pinang. Nah, saya ahli di bidang konseling sebagai ahli konselor keluarga yang akan menangani masalah-masalah ibu pada hari ini. Nah, langsung saja kontrak konseling kita yaitu untuk waktunya itu 30 sampai 45 menit. Nah, Ibu setuju nggak kira-kira atau merasa kurang atau gimana? Sudah. Oke, langsung saja. Kabar Ibu gimana hari ini, Bu? Alhamdulillah sekarang baik. Saya nampak Ibu agak kegelisahan ya. Itu kenapa? Jadi saya tuh di keluarga dari kedua saya beli kakak perempuan dan perempuan. Dulu kejadiannya ini sampai sekarang itu masih gimana ya Mbak? Kayak menurut saya dari kecil sampai sekarang tuh nggak ada perubahan. Awalnya saya berpikir waktu saya masih SD, saya merasa saya yang paling dibanding terus gak adil lah sama saudara-saudara saya. Terus waktu SMP, saya SMP itu dulunya di sekolah agama. Jadi bisa dibilang baru saja juga. Di situ saya belajar mengenai pendidikan orang tua dan lain sebagainya. Ini sangat penting karena saya sempat merasakan, saya sempat percaya juga sama kalimat yang sering bilang itu orang tua itu kalau sayang sama kalian beda-beda. Ada yang baik, ada yang sering marah, tapi sebenarnya itu sayang sama kalian dan lain sebagainya. Saat di SMP saya mikirnya ya itu benar karena semenjak saya di SMP itu di saat itu saya juga merasa saya mendapatkan hal apa yang saya inginkan, tapi itu hanya saya di sekolah saja. Jadi kalau saya di rumah, saya tuh udah dibandingin lagi sama kakak saya, sama adik saya, dan juga ya saya itu di keluarga bisa dibilang akademik saya itu kurang dari kakak dan adik saya. Jadi orang tua tuh kayak menuntut gitu.
saya SMA, perilaku dan didikan orang tua itu nambah membuat saya jadi merasa kayak luar biasa banget sakitnya di dalam diri saya, sampai akhirnya waktu yang kita masih kondisi dalam COVID karena itu kan sekolahnya di rumah. Nah, di situ saya mulai kayak merasa ini kalau saya nggak kuat mungkin udah gila. Kalau dikasih tahu apa sih yang membuat bertahan di rumah ini dan sebagainya, ya karena itu saya tuh di rumah kayak serba salah, saya nggak gerak aja salah, jadi apalagi saya gerak. Tadi saya dengar Mbak lebih nyaman merantau daripada di rumah. Itu alasannya kenapa ya Mbak? Saya tuh kalau di rumah sering dibandingin sama adik saya, dan juga saya tuh disalahin terus kalau di rumah tuh. Jadi apa yang saya lakuin tetap salah, walaupun menurut saya ini udah kayak udah harus disalahin. Dan juga cara penyampaian beliau pun selalu memberikan masukannya, jadi saya merasa mereka itu saya tidak sendiri. Nah, kalau saya di rantauan itu memang sih ada rasa kayak jauh dari orang tuanya itu susah, tapi saya lebih nyaman di situ karena lebih sepi, lebih tenang, nggak ada ngerasa hujatan-hujatan. Saya juga gimana ya Mbak, kayak orang tua rumah itu satu-satunya barang berharga yang buat kita balik ke mereka. Tapi di sini kok mereka ini gitu. Saya merasakan bahwa Mbak mengalami ketidaknyamanan dengan keluarga. Sedikit bercerita Mbak, bulan lalu lebih tepatnya ada klien saya juga sama seperti Mbak berkonsultasi tentang keluarganya. Dia bercerita tentang keluarganya yang selalu sibuk sendiri, terus seperti mengabaikan si klien tersebut. Tapi setelah saya telusuri ternyata malah sebaliknya, malah keluarganya itu sebenarnya saya respect sama dia, tapi cara orang tuanya yang salah gitu kan. Terus saya memberi saran kepada klien tersebut untuk mencoba berkonsultasi atau menceritakan apa yang dia rasakan dari keluarga tersebut. Lalu juga saya sempat berpesan kepada orang tuanya untuk lebih membangun kedekatan dengan klien tersebut, karena klien tersebut sepertinya lebih menutup dirinya. Karena itulah mungkin terjadinya miskomunikasi. Nah, apakah Mbak sudah berkonsultasi atau bercerita tentang perasaan Mbak tentang keluarga atau dengan keluarga Mbak atau siapapun itu? Tidak pernah. Saya sarankan Mbak, coba Mbak lebih mendekatkan diri kepada keluarga kita, seperti membangun hubungan antara anak kepada orang tua supaya tidak terjadi miskomunikasi. Mungkin Mbak dari perspektif Mbak, mungkin Mbak merasa Mbak dibanding-banding, mungkin tujuan orang tua Mbak itu lebih untuk memotivasi diri Mbak, bukan untuk menjatuhkan. Coba Mbak lebih berbicara kenapa begini gitu kan.
Menurut saya sih dari Mbak ceritakan tadi, Mbak mengalami ketidaknyamanan di lingkungan keluarga karena Mbak merasa peraturan di keluarga itu ketat, terus ada Mbak merasa Mbak dibanding-bandingkan. Itu mungkin dari perspektif Mbak, mungkin saudara-saudara Mbak juga pernah mengalami, tapi mungkin itu untuk lebih memotivasi Mbak supaya Mbak lebih bisa berkembang, lebih bisa mengembangkan potensi yang Mbak miliki. Mungkin Mbak kurang di bidang akademik, tapi mungkin Mbak bisa mengembangkan di bidang akademiknya. Seperti Mbak kan mempunyai hobi atau apapun itu. Nah, terus dengan cara membandingkan, coba Mbak tunjukkan kepada orang tua Mbak bisa loh lebih berprestasi dari mereka, walaupun Mbak berada di lingkungan akademik Mbak, bukan di akademik. Mungkin orang tua Mbak bisa lebih terbuka atau lebih mengapresiasinya gitu kan. Intinya Mbak harus semangat, jangan pantang menyerah, lakukanlah hal-hal yang positif. Mungkin dari perspektif Mbak, orang tua Mbak itu terlalu parents kalau bahasa kekiniannya, tetapi padahal orang tua Mbak itu sayang kepada Mbak. Mungkin cara mereka menyampaikan atau cara mereka untuk menyayangi Mbak itu berbeda. Mungkin dengan cara membanding-bandingkan, mungkin dengan cara peraturan ketat, gitu kan. Karena kan kita sebagai perempuan, mungkin orang tua kita terlalu takut karena akan dunia luar. Mungkin ayah Mbak takut karena perempuan di sana kan ada mungkin sudah, maaf ya Mbak, seperti hamil di luar nikah atau melakukan pernikahan dini atau aborsi segala macam itu kan. Mungkin ayah Mbak itu takut Mbak terjerumus ke arah tersebut. Maka dari itu orang tua Mbak lebih memperkecil lingkungan Mbak supaya Mbak itu lebih ke arah yang positif. Mungkin itu saja dari saya. Proses konseling kita sudah habis Mbak. Gimana perasaan Mbak setelah Mbak bercerita dengan saya? Apakah Mbak merasa lega atau gimana? mungkin saya juga ada juga sih merasa lebihnya karena saya juga saya juga berpikir mungkin ini bukan salah saya sebelumnya, mungkin ada juga dari saya. Konseling juga tidak tadi Mbak, mungkin jika Mbak merasa belum mengeluarkan sepenuhnya perasaan Mbak atau Mbak merasa kurang atas saran yang saya berikan, kita bisa berkonsultasi lagi di minggu yang akan datang